Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, sekarang Bunda Kudus bapak-bapaknya juga sudah mulai banyak. Shalom Romo. Bapak Ibu, pagi hari ini ada sukacita. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Yuk saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Tema kita pada pagi hari ini kembali pada cinta kita. Berarti apa? Cinta mula-mula kita pada Tuhan Yesus. Yuk Bapak Ibu kita tos kanan kiri kita katakan, Tuhan Yesus mencintaimu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pujian ini ada gerakannya ya. Kalau cinta kasih begini ya. Tapi kalau yang gak megang boleh cintanya yang besar-besar ya. Puji Tuhan, amin. Kalau ndak undang mama sejuta umat, mama Beni Pang ndak enak Bapak Ibu. Mana mami saya? Masih di kamar mandi. Romo Sugi dipersilakan ke depan ya Romo. Bantu-bantu kita nyanyi Romo. Romo. Dua Romo boleh ya Bapak Ibu, setuju gak kalau dua Romo ikut bernyanyi dan bergoyang puji Tuhan? Yang setuju mana suaranya? Nah, ayo mau dipersilakan mau monggo. Loh Romo ada semuanya sih. Romo Sugi silakan.
bam. Aku jumpa Yesus. Sekali lagi Bapak. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Di hati ini ada cinta Bapak Ibu. Di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta, di kiri ada cinta, di kanan ada cinta. Geser sedikit beri cinta, beri cintanya. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Ku putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Cinta luar biasa. Sekali lagi. Cinta luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk. Mami juga. Bapak juga monggo. Terima kasih. Bapak Ibu ada sukacita ya? Amin. Amin. Cintanya Tuhan Yesus bagaimana? Luar biasa. Yuk kita mau persiapkan hati. Kita awali di dalam tanda kemenangan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapak puji syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu Bapa. Terkhususnya pada pagi hari ini, Kau bawa setiap daripada kami, untuk kami boleh Bapa mengingat kembali akan cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa untuk rahmat sukacita yang Kau berikan kepada pagi hari ini. Kami boleh memuji Engkau dengan membawa hati yang penuh kerinduan, hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang begitu indah, kesempatan yang begitu mulia yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama akan pengenalan kami akan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa untuk rahmat yang begitu mulia yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami tahu kehidupan kami, keadaan kami tidak baik-baik saja, tapi sungguh Bapa, kami mau tetap berpegang erat kepadamu, karena kami tahu bahwa karya terbesar daripadamu di dalam kehidupan kami Bapa adalah pengorbanan daripada putramu sendiri Yesus Tuhan kami, yang rela mati untuk menebus setiap daripada dosa-dosa kami. Bapa, saat ini biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang membawa setiap hati kami, untuk kami mempunyai hati yang penuh rasa syukur. Sungguh Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang membawa kami, untuk kami fokus ke depan saat ini, untuk kami boleh tetap memuji Engkau, untuk kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman daripada kebenaran-Mu sendiri. Bawa hati kami Allah Roh Kudus, untuk kami boleh menikmati kasih yang begitu besar, untuk kami boleh menikmati cinta yang begitu mulia, untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami, karena kami mempunyai Engkau Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus
kami kagum. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Dengan segala pujian sembahkan, Yesus Engkau ku kagumi. hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang kami kagumi, yang kami hormati, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita ungkapkan rasa syukur kita secara serempak saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas rahmat pengorbanan-Mu Tuhan. Sehingga Kau selamatkan kami, Kau lepaskan kami dari dosa. Kau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau sungguh-sungguh baik. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Iman kami kau katakan Tuhan. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Kita beri sorak-sorai kenan bagi Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk.
Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada satu saudari kita yang mau bersaksi untuk cinta dan kebaikan Tuhan. Yuk silakan yuk. Shalom semuanya. Ya, selamat pagi Romo dan teman-teman semua. Saya mau bersaksi kebaikan Tuhan. Mungkin ingat waktu di lantai 2 Bunda Kudus, waktu itu saya sudah pernah bersaksi dengan Romo Koko bahwa nama saya mau diganti Ayuba. Mungkin ada yang ingat. Dan kejadian itu tidak berhenti sampai di situ. Setelah mengalami pergumulan itu, saya mengalami lagi sakit. Hampir 1 tahun, makanya saya sampai nggak bisa datang di Bunda Kudus itu. Ya saya bilang, Tuhan, kenapa kok harus aku yang mengalami seperti ini? Banyak orang di dunia, kenapa Tuhan pilih aku? Tapi sampai 1 tahun itu saya tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Hati saya itu hampa. Bahkan yang kejadian dulu waktu saya pernah mengalami sekali itu, saya sendiri, saya itu cepat bangkitnya. Dan saya nyanyi Bapa sayang anaknya itu saya bisa menangis. Tapi dikala saya ada problem yang berikutnya ini, saya itu berdua dengan suami. Kok tambah sulit? Sehingga waktu nyanyi Bapa sayang anaknya itu saya tidak bisa menangis. Dan hati saya itu tidak merasakan apa-apa, kayak kosong. Bahkan mertua saya datang ke saya itu, kasih saya makan itu, saya itu tidak ngerasa enak, sampai tidak tak makan. Mungkin teman-teman saya itu tahu. Tapi perjalanan waktu anak saya bilang, Mama itu harus punya iman. Memang tidak kelihatan, tapi Mama harus tetap. Saya tetap ke gereja, hari Minggu itu tetap. Tapi saya tidak ikut Bunda Kudus, saya tidak ikut sel, saya tidak ikut lain-lain. Cuman gereja aja kalau hari Minggu. Tapi perjalanan waktu teman-teman saya yang baik itu mengajak saya untuk kembali. Ayo melok lagi ke Bunda Kudus, melok lagi kemana-mana. Akhirnya berjalannya waktu saya bangkit kembali. Dan minggu lalu temanya Romo Adrian itu sangat betul. Karena saya tidak bisa merasakan nafsu makan itu tidak ada. Romo kan bilang kemarin, kejadian itu bahkan makan pun kamu tidak ada nafsu. Itu saya alami. Akhirnya saya bangkit kembali. Saya prapaskah ini saya itu sampai silih sama Tuhan. Tiap pagi aku komitmen, aku misa pagi di Imafi. Jadi saya sampai badan saya itu kadang capek atau tidak kuat, saya tetap harus bangun 4:30 karena saya harus misa. Sampai Paskah ini nanti mungkin saya baru ganti seminggu 2 kali karena saya harus olahraga juga. Karena badan saya kalau tidak olahraga itu tidak enak semua. Ya itu, saya cuma bilang sama teman-teman ya, apapun keadaan kita harus melihat Tuhan lebih besar. Masalah kita itu kecil, itu yang saya rasakan. Dan Tuhan bisa mengirimkan orang-orang yang baik, yang mendukung kita. Hanya Tuhan yang bisa mengetuk hati mereka. Kita nggak bisa merubah siapapun. Tetapi puji Tuhan saya juga mempunyai 2 anak yang luar biasa, yang bisa mencepot kita dalam finance. Itu sungguh juga berkat dari Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa bangkit kembali hari ini. Ya, terima kasih untuk Bu Ervina juga, Bu Vera dan CC 2 ini yang mendukung saya bisa kembali lagi ke sini. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus beriman ya Ibu ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Terkadang kita lupa ya. Kita memohon di dalam Ekaristi ada karya mujizat, karya penyembuhan Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Biarlah saat ini kita boleh sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan, kasih yang luar biasa, terkhususnya di tempat ini. Sungguh-sungguh kita mau membawa hati kita, hati yang menyembah sebelum kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika kau bawa saudari kami untuk boleh merasakan kasih-Mu kembali, kau bawa dia Tuhan, lalu dia boleh mengorbankan silih untuk menerima berkat Ekaristi-Mu. Tuhan, Kaulah sang pemilik waktu itu sendiri. Beri setiap daripada kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh meluangkan, untuk kami mempunyai waktu untuk boleh bersekutu secara utuh dengan Engkau di dalam Ekaristi Kudus-Mu sendiri. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan,
Kasih-Mu sungguh-sungguh nyata di dalam hati kami. Kasih-Mu sungguh-sungguh hadir bersama kami saat ini. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskan. Dengan iman kita menyatakan sekali lagi. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskan. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Benar Tuhan, di hadirat-Mu kami sungguh-sungguh menjadi bebas sebagai anak-anak-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah,
Shikiara nara 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 nara. 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 Shikiara nara nara. Mari Bapak Ibu, Tuhan sungguh mau kita melepaskan setiap daripada keraguan-raguan, setiap ketakutan yang sungguh-sungguh begitu berlebihan. Terima kasih Tuhan. Shikiara nara 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 nara. Rasakan kasih Tuhan saat ini. Rasakan Bapak Ibu. Shikiara nara 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 nara. Ya saat ini boleh berjalan di sampingmu. Boleh memeluk erat kau setiap daripada hatimu yang terluka, hati yang sakit. Sungguh kasih Tuhan sungguh-sungguh menyembuhkan. Shikiara nara 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 nara. Saya meneguhkan sabda Shikiara ini. nara nara Tuhan nara sungguh nara. hadir saat ini Nara. menghampirimu anak-anak. Innara tahara la Shikiara wara nara tahara nara la nara wara nara nara. Shikiara nara nara, berkata-katalah saat ini waktumu anak-anakku. Shikiara nara 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 nara. Janganlah engkau takut anak-anakku, karena aku akan senantiasa menyertai-mu. Shiara barandara nara nara nara. Menangislah saat ini di dalam pelukan Tuhan sendiri. Shikiara nara 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 nara. Shikiara nara 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 nara. Shikiara nara 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 nara. Shiara barandara nara 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 nara. Shiara barandara nara nara. Engkau akan mendapatkan kesembuhan dan pemulihan saat engkau bersyukur kepadaku. Shiara barandara nara 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 nara. Shiara barandara. Shiara nara nara. Shiara barandara nara 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 nara. Shiara barandara nara 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 nara. Shikiara nara 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 nara. Terima kasih Tuhan untuk waktumu kepada kami, untuk lawatanmu, untuk kasihmu yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih jika kau menyamah setiap daripada kami Tuhan. Kau sembuhkan sakit kami, kau basuh setiap daripada keraguan-raguan kami. Kau pegang tangan kami Tuhan sehingga kami tidak takut lagi. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh mendapatkan kelegaan. Kami sungguh-sungguh boleh bebas, sebebas-bebasnya sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk melekat erat kepada kasih dan kuasa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan saat ini, biarlah Engkau sendiri yang melembutkan hati setiap daripada kami Tuhan. Sehingga di saat firman boleh disampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih Romo Yohanes Tuhan, firman ini boleh menjadi sumber kekuatan untuk kami, pengharapan, menjadi sumber berkat Tuhan, sukacita untuk setiap daripada kami yang hadir Tuhan. Tuhan, ini waktu-Mu untuk kami. Berkati hamba-Mu Romo Yohanes, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mengambil alih Tuhan, sehingga setiap firman, setiap renungan sabda yang anak-Mu ini boleh bawakan, boleh berikan kepada kami Tuhan, sungguh-sungguh hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini waktu-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan Romo. Shalom saudara-saudariku. Ada sukacita? Coba kita tes ya. Kalau saya bilang ada sukacita, silahkan teriak hore. Tapi kedua tangannya diangkat, dilambai-lambaikan gini ya. Hore, dua-duanya. Ada sukacita? Masih ada yang malu-malu di belakang belum itu. Ada sukacita? Woi, ada yang berdiri. Ada sukacita? Sekali lagi untuk Tuhan kita. Ada sukacita? Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan dong untuk Bindoman. Hari ini kita akan bicara soal cinta, cinta dan cinta. Karena cinta.
Kembali pada cinta. Tadi terima kasih untuk sharingnya Ibu, yang mengantar kita untuk kembali pada pengalaman dicintai Tuhan. Pertama-tama saya mau bersyukur untuk Tuhan, bahwa saya boleh datang ke tempat ini. Tidak pernah terbayangkan saya itu akan ke Surabaya. Maka terima kasih untuk Bindoman yang luar biasa. Saya boleh berjumpa dengan mama-mama yang super ramah. Wes, tadi kami berdua sama Romo Sugi, belum masuk saja sudah banyak yang minta foto. Terima kasih untuk keramahan, kemurahan hati Bapak Ibu semua, juga Bindoman yang membuat saya juga bisa datang ke tempat ini. Hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama Romo Sugiyarno SCY. Monggo Romo. Dia adalah senior saya, bertugas sebagai ekonomat Provinsi SCY Indonesia. Jadi orang paling kaya di SCY Romo Sugi. Dan tugasnya cari duit. Untuk karya pelayanan SCY di Sumatera dan di tempat-tempat yang lain. Sebelum kita merujuk ke tema ini, saya ingin kenalan sedikit. Saya Romo Yohanes Ferry Arianto, benar-benar Romo loh ini. Karena kadang umat saya sendiri yang saya layani tidak percaya atau terkaget-kaget. Awalnya menyapanya, Mas WC-nya di mana ya? Habis itu saya pakai kasula gitu ya. Panggilan sayangnya Romo Hanes. Iya, Hanes pakai H biar tambah mesra. Pakai H. Saya Romo SCY, sejenisnya Romo Joni, hanya beda ukuran saja saya. Iya, saya beliau guru saya dulu 1 tahun ketika saya menjalani masa tahun orientasi pastoral dan panggilan. Dia sebagai kepala sekolah, saya sebagai muridnya. Lalu moto tabisan saya ini, Vos amici mei estis, dari Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku. Iya, moto tabisan. Saya lahir di Jati Baru di Lampung, tanggal 4 Februari yang lalu, habis ulang tahun saya. 1996, maka beberapa umat yang akrab kadang menyapa saya dengan bocil, bocah cilik. Semalam di tempatnya Cereta juga disapa bocil, bocah cilik. Iya, saya mengikrarkan kaul pertama di Gisting, Lampung, tanggal 20 Juli 2017. Lalu kaul kekal selamanya jomblo, itu ya. Tanggal 20 Juli 2022. Bulan Juli ini menjadi bulan yang spesial bagi saya. Karena bulan putus juga di sini. Putus dengan pacar. Iya toh, kalau nggak putus dengan pacar nggak jadi Romo saya. Lalu saya ditabiskan bersama dengan 3 teman yang lain di Palembang tanggal 25 September 2024. Beberapa dari Bindoman juga hadir, ada Ibu Ervina dan Ibu Maria, beberapa teman di sini. Dengan belakang Bu Vera dan semua. Pada waktu perayaan 100 tahun SCY di Indonesia, keren ya. Tapi kami cuma nebeng aja, biar pestanya Romo Sugi nggak terlalu banyak mengeluarkan duit. Kami sangat bersyukur bahwa kami punya momen spesial dalam hidup panggilan dan imamat kami di perayaan 100 tahun SCY hadir di Indonesia. Saya anak nomor 2 dari 4 bersaudara. Saya nomor 2 ya, kakak saya cowok juga menjadi imam SCY. Iya. Sekarang beliau bertugas di Paroki Kokonau di Papua. Baru bulan November yang lalu. Lalu saya masih punya 2 adik yang lain, yang paling besar cewek
dan yang paling kecil cowok. Kayaknya yang cowok ini untuk ganti kakak saya. Karena tidak diduga-duga dia masuk seminari. Kalau saya memang dari kecil pengen jadi romo gitu. Kalau beliau tiba-tiba kelas 3 SMA memutuskan untuk masuk seminari. Bingung ya, mungkin nanti saya mau hidup sama siapa, maka bapak ibu buat lagi. Sekarang saya bertugas di Paroki Cilandak, Jakarta. Ya, sejak Januari 2025. Jadi beberapa bulan setelah itu saya dapat tugas pertama dan semoga ini menjadi cinta pertama imamat saya di Paroki Cilandak, Jakarta. Oke, begitu ya kenalan singkatnya. Sebelum kita bicara tentang kembali pada cinta, saya ingin menghantar dengan sebuah kisah yang saya alami sendiri bersama dengan umat saya tentunya ya. Bahwa ketika manusia jujur dengan hidupnya, dia akan menemukan dirinya yang sangat rapuh, lemah. Setelah tabisan tanggal 25 September itu, saya mendapatkan bersama dengan teman-teman untuk bulan madu. Mengunjungi tempat-tempat di mana kami pernah bertugas gitu ya. Lalu saya masih ada sekitar waktu 2 minggu gitu ya di Palembang, tempat saya bertugas sebelum di Jakarta ini, untuk ya membantu pelayanan di sana. Sepanjang itu dari September sampai November, karena November saya berangkat ke Jakarta, November awal, tidak ada satupun orang yang mengaku dosa kepada saya. Padahal katanya kalau imam habis ditabiskan itu kuat kuasanya itu katanya. Tapi enggak ada sama sekali. Syukur puji Tuhan, semoga umat saya tidak berdosa banyak. Hanya satu orang yang datang kepada saya. Siapa itu? Romo Koko. Romo Joni itu. Dia orang yang pertama kali mengaku dosa dengan saya ketika saya sudah ada di Jakarta tanggal 7 November. Saya masih ingat. Ketika dia mau ngaku dosa, bro, aku mau ngaku dosa. Yang bener loh. Iya, wis cepet pakai setelahnya. Ya sudah. Seorang guru mengaku dosa kepada muridnya yang sekarang menjadi sesama imam. Wes. Dulu saya dibully, sekarang saya bisa membuli juga. Nah, ketika di Jakarta, setiap hari Sabtu, paroki kami mempunyai kebiasaan 1 jam sebelum misa, kami duduk di ruang pengakuan untuk melayani orang-orang yang mau mengaku dosa. Setiap hari Sabtu 1 jam. Dulu sebelum ditabiskan saya punya cita-cita, saya dulu besok kalau saya ditabiskan, saya mau menyediakan waktu 1 jam sebelum misa untuk duduk. Ada atau tidak ada umat yang datang mengaku dosa, saya mau duduk di ruang pengakuan. Dan kok ya kesampaian gitu loh cita-cita saya. Tapi ternyata saya nggak kuat Bapak Ibu. Saya stres, saya jujur, saya stres awal-awal. Karena mendengarkan dosa-dosa umat yang tidak saya bayangkan gitu ya. Waduh Tuhan, dosa-dosa umatku kayak gini ya. Wah, dosa umat Jakarta ngeri-ngeri Bapak Ibu. Sampai saya sharing sama ada Romo senior di paroki saya, umurnya 82 tahun. Romo Yosef Kurkowski, dia misionaris dari Polandia. Saya sharing kepada Romo, saya kok kayak stres ini mendengarkan dosa-dosa umat. Dan saya tuh selalu diberi jadwal misa hari Sabtu itu sampai bulan Desember itu. Sabtu, mendengarkan lagi. Dosanya bukan main. Ada yang banyak, Romo Sugi mau pamit karena pesawatnya harus terbang. Terima kasih Romo. Ini ampiran yang paling terberkati, salah satu yang boleh saya alami. Sebelum naik pesawat, puji-pujian dulu mendengarkan firman. Terima kasih banyak, saya pamit
kembali ke habitat di biara. Titip adik tercinta Romo Hanes yang luar biasa. Terima kasih. Bagaimana kalau Romo nyanyi satu lagu aja, maaf dipotong. Maaf, Nggak nggak buru sempet ya? ya, nggak sempet. Oh kalau gitu Nggak kita sempet. nanti akan Masih undang sempet, Romo Siap. yang sugih bagaimana? Setuju? Puji Tuhan. Dan nanti tanggal 16 Mei Romo Joni bersama Romo Sugi dan seluruh tim dari SCJ akan mengadakan charity untuk rumah lansia di SCJ. Anda bisa bayangkan ya romo-romo yang muda tugasnya luar biasa. Setelah tua kalau nggak ada yang ngopeni siapa lagi? Kalau nggak kita-kita yang diberkati Tuhan nanti supaya rumah SCJ untuk orang-orang yang lansia itu mereka bisa mendapatkan tempat yang enak. Saya minta para umat juga nanti mendukung ya. Puji Tuhan. Terima kasih, amin. Sedikit ya Romo. Semua baik, semua Baik. buat di dalam hidupku. Romo Hanes. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Suaranya enak. Mau lagi nanti Anda bisa mendengarkannya tanggal 15 Mei. Terima kasih Romo. Terima kasih ya. Terima kasih Romo. Romo Hanes, Selamat terima kasih ya. jalan. Hati-hati di jalan. Maaf Romo Hanes jadi terpotong. Enggak apa-apa. Ya, saya kehilangan teman. Lanjut, soal drama di ruang pengakuan. Jawaban Romo senior saya itu dia cuma bilang, tenang aja, santai, nanti kamu biasa kok. Gitu. Dan betul, sekarang ini tidak ada satu dosa pun yang mengagetkan untuk saya. Mau semuanya apa gitu, saya bisa. Saya tidak lagi, maksudnya tidak terbawa-bawa mimpi gitu ya. Tidak sampai terbawa mimpi. Tapi ada momen juga di mana di ruang pengakuan itu saya seperti mau marah gitu ya. Mendengarkan dosa umat itu. Marahnya bukan karena dosanya. Pikiran manusiawi saya jalan. Kok kamu jahat banget sih gitu. Soal dosa aborsi. Pertama kali saya memberi absolusi untuk dosa aborsi. Saya seperti mau marah gitu ya. Enggak tega saya. Padahal ya di kampus itu kami itu sudah dilatih untuk memberi ini contoh-contoh dosa-dosa yang luar biasa itu. Kami itu sudah dilatih dan ada ujiannya, ada 3 dosen di hadapan Bapak Uskup yang diwakili oleh Vikjen, lalu dosen moral dan dosen hukum gereja. Ada ujiannya, kalau tidak lulus nggak boleh kami menerimakan sakramen tobat. Tapi ada perasaan gitu ya, mau marah gitu ya. Sampai saya memberi absolusi, absolusinya agak beda kalau dosa aborsi. Karena dosa aborsi itu dia dapat hukuman yang namanya ekskomunikasi late sentensi. Jadi ada rumusannya sedikit berbeda. Bahwa saya sebagai imam melepaskan dia dari hukuman ekskomunikasi late sentensi itu. Ngeredek loh tangan saya itu. Gemetar. Tapi saya sadar, siapa saya harus marah? Loh yang menebus dosa itu Tuhan Yesus kok. Yang sengsara, yang menderita itu Tuhan Yesus kok. Saya kan tinggal mendengarkan saja, kenapa saya harus marah? Gitu. Nah, puji Tuhan Roh Kudus selalu bekerja bagi saya ya. Awalnya saya mau ngomong apa ini. Ternyata Roh Kudus itu memampukan setiap kali saya mohon bantuannya di ruang pengakuan. Lalu ada juga satu peristiwa di mana seorang bapak-bapak datang gitu ya. Badannya besar, kekar gitu. Bertato. Sudah datang duduk di ruang pengakuan. Belum apa-apa sudah nangis. Tuhan Allah.
Hatinya Hello Kitty ini. Lalu dia berkisah tentang hidupnya. Dia sudah sekian lama mengkhianati istrinya, dia berselingkuh. Dia tidak jujur dalam pekerjaannya, korup sana sini. Dia main narkoba juga dan macam-macam. Dia merasa sangat berdosa sekali gitu ya. Lalu saya beri nasihat itu ya, enggak panjang kok. Nasihatnya, pulang ya Pak, pulang ke kasih Bapa. Saya hanya berkata begitu. Orang yang mengaku saya dosa kepada saya itu seneng, karena enggak lama-lama. 3 menit selesai, 3 menit selesai. Pikiran saya, lah mereka datang tuh sudah tahu kok kalau itu dosa kan. Ngapain harus dinasihatin? Udah tahu mereka dosa. Diyakinkan saja akan kasih Tuhan. Saya cuma berkata kepada Bapak itu, Bapak pulang ya. Pulang ke kasih Bapak. Dia sudah selalu menunggu Bapak setiap hari. Sekian puluh tahun Bapak mengabaikan panggilannya. Lalu saya beri penitensi yang berat bagi saya. Wah, penitensi saya banyak. Bapak tolong catat ya penitensinya gitu saya. 1, bla bla bla, 2 gini. Ada 4 jenis penitensi. Lalu saya agak merasa bersalah gitu ya. Dan itu seumur saya jadi romo, itulah penitensi terberat saya yang saya berikan. Lalu saya, maaf Bapak, penitensinya banyak dan berat gitu. Lalu jawaban Bapak itu apa? Tidak ada yang terlalu berat romo untuk kasih Tuhan. Wih, merinding saya. Dan betul, penitensi itu ya Bapak Ibu, bukan hukuman di dalam gereja kita itu, dalam pengakuan dosa itu. Bukan hukuman penitensi itu, tapi ungkapan syukur bahwa aku sudah dicintai, aku sudah diampuni dengan begitu luar biasa oleh Tuhan. Maka semakin besar dosanya, semakin lama dia tidak mengaku dosa, harusnya ungkapan syukurnya semakin besar. Maka saya, maaf Bapak, saya memberikan ini. Enggak apa-apa Romo, kan saya jalani. Tidak ada yang terlalu berat untuk saya bagi cinta Tuhan. Wah, semoga ini memang betul-betul menjadi pertobatannya dia gitu ya. Ada banyak kisah, nanti mungkin akan saya kisahkan lagi. Saya hanya mau mengatakan ini. Pertobatan itu apa sih? Apakah bertobat itu sama dengan berhenti berbuat dosa? Saya rasa nanti akan terjadi lagi seperti 1000 tahun yang lalu, 1800-an yang lalu ketika zamannya Konstantinus Agung. Konstantinus Agung itu dia tidak mau mengaku dosa. Karena apa? Dia merasa bahwa aku akan jatuh lagi. Baru setelah orang dia mengaku dosa. Supaya habis itu sudah selesai. Iya kalau Anda punya kesempatan itu. Kalau koma nggak sadar, ayo. Ya. Pertobatan itu bukan berarti kita berhenti berbuat dosa. Kita hari ini ngaku dosa, Tuhan sudah tahu kok kamu akan mengulanginya lagi besok atau 1 jam ke depan. Dan akan banyak sekali orang yang gagal kalau syaratnya itu adalah tidak melakukan dosa lagi. Tapi pertobatan yang sejati adalah tentang menemukan kembali cinta Tuhan dalam hidupnya. Seperti pengalaman Bapak yang kekar brewokan dan tatoan itu. Dia menemukan momen di mana dia begitu dicintai oleh Tuhan. Dan itulah yang mendorongnya untuk kembali pulang. Bukan kembali ke rumah Bapak ya, kembali pulang ke kasih Bapak. Itu. Dan ini poin permenungan pertama saya. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pertobatan itu dimulai dari rasa syukur. Mungkin pandangan saya ini agak berbeda dengan romo-romo yang lain ya. Yang memfokuskan pada tadi pertobatan dengan tidak melakukan dosa lagi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pertobatan itu sejatinya harus dimulai dengan rasa syukur.
di dalam kitab suci kita melihat beberapa contoh itu, banyak sekali, tapi saya memberi 3 contoh ini. Pertama, Lewi, dia pemungut cukai yang dipanggil menjadi murid Yesus. Dia bertobat, hidupnya berbalik 180 derajat ketika dia disapa oleh Yesus. Ketika Yesus memandang dia di meja kerjanya itu. Lewi, ikutlah aku. Dan itu menjadi momen di mana Lewi itu merasa dirinya dicintai dengan begitu luar biasa oleh Tuhan. Karena banyak orang lain tidak mau bergaul dengan Lewi, bahkan dicap oleh masyarakat itu berdosa. Dicap loh ini, bukan hanya 1-2 orang, capnya ini masyarakat bangsa. Lalu yang kedua ada Sakeus. Kita ingat ya kisahnya ya, ketika Yesus berjalan, dia apa ibu? Naik ke pohon supaya dia bisa melihat Yesus yang berjalan itu karena badannya pendek. Bisa jadi dia naik pohon itu sembunyi loh. Bisa jadi, kita tidak tahu, tapi bisa jadi dia sembunyi karena malu. Lalu Yesus melihat Sakeus. Dan Sakeus mengalami transformasi hidup ketika disapa Yesus. Padahal Yesus hanya ngomong, Sakeus turunlah. Hari ini aku mau makan di rumahmu, ya kan? Yang dilakukan Yesus hanya makan. Nggak ada apa-apa yang lain. Ya nggak tahu ya, nggak dikisahkan sih di dalam Injil. Tapi Yesus hanya makan. Dan Sakeus sejak saat itu, dia mengatakan, Tuhan, aku akan memberikan 4 kali lipat untuk orang-orang yang merasa diperas. Dan dia akan memberikan sebagian hartanya untuk orang miskin. Ya. Ini luar biasa perjumpaan Sakeus dengan Yesus ini. Lalu ada juga Maria Magdalena. Dia perempuan yang juga dipandang berdosa, bahkan di dalam Injil Lukas dia dikisahkan sebagai perempuan yang dirasuki 7 roh jahat. Hidupnya tidak baik-baik saja. Ada yang mengatakan dia pelacur, kelas kakap lah, dan macam-macam. Apapun itu situasinya. Kita tahu bahwa hidup Maria Magdalena juga bukan hidup yang sempurna. Hidupnya dipenuhi dengan ketidaksempurnaan. Tetapi berubah total ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia dibebaskan dari 7 roh jahat itu oleh Yesus. Sepanjang perjalanan hidup Yesus, kita lihat cinta Maria Magdalena ini. Dalam kisah sengsara dan kebangkitan misalnya. Ketika para murid yang tinggi-tinggi berewokan gagah itu lari terbirit-birit, karena takut juga disalib oleh para serdadu Romawi, Maria Magdalena mengikuti Yesus. Bahkan setelah Yesus di makam, pagi-pagi buta dia datang kepada Yesus. Begitu besar cinta Maria Magdalena kepada Tuhan Yesus ini. Luar biasa. Nah, maka saya mengajak saudara-saudariku di poin pertama ini. Mari kita ingat satu momen dalam hidup di mana Tuhan itu sungguh mencintai dan hadir dalam hidup kita. Saya punya pengalaman menarik juga soal di ruang pengakuan yang lain. Ada seorang anak muda, dia laki-laki tapi penampilannya seperti perempuan gitu ya. Dan memang salah satu dosa yang sering dia lakukan itu adalah soal seksual itu. Lalu dia sering datang ke saya. Romo, saya mau mengaku dosa. Ya. Baru 2 minggu yang lalu saya mengaku dosa, Romo. Baru 1 minggu, bahkan pernah kemarin saya baru mengaku dosa, Romo. Buset ini. Ini emang umat saya banyak sih yang begitu. Banyak yang 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Mengaku dosa lagi gitu ya. Romonya kalah suci dengan umatnya. Karena kami 1 bulan sekali mengaku dosa dengan romo yang lain.
Mereka bisa 2 minggu, 1 minggu, bahkan hitungan hari. Nah, cowok ini kalau mengaku dosa itu banyak sekali itu daftarnya itu. Saya kadang mengatakan, saya ajak ketawa saja di ruang pengakuannya. Baru 2 minggu yang lalu dosamu sudah banyak ya. Ketawa gitu, dia juga ketawa gitu. Tapi kok berulang terus gitu ya. Dan dosanya itu. Akhirnya saya pernah ngomong kepada dia, "Hei bro, dalam mengakuan dosa itu bukan pertama-tama soal dosanya loh. Kalau kamu hanya bergulat dengan dosa, ya hidupmu akan diliputi oleh kekhawatiran. Karena ketika dia buat dosa, dia nggak berani sambut komuni. Itu. Kalau kita mau mengatakan siapa sih yang layak di hadapan Tuhan, nggak ada. Saya juga nggak layak menjadi imam. Saya juga sama pendosa seperti kamu. Tapi kita dilayakkan. Dan semoga kebenaran bahwa kita itu dilayakkan Tuhan sendiri yang hadir dalam hidup kita itulah yang bisa menuntun kita mengalami pertumbuhan rohani satu demi satu gitu ya. Maka poinnya adalah ungkapan syukur. Apa yang membuat kamu bersyukur dalam hidup ini? Apa yang membuatmu kembali lagi kepada kasih Tuhan itu? Pengalaman apa? Nah saudara-saudariku, kita pasti punya pengalaman. Ingatlah satu pengalaman yang sangat menyentuhku, di mana aku merasa dicintai oleh Tuhan. Tuhan hadir dalam hidupku, Tuhan berkarya dalam hidupku, Tuhan mengampuni hidupku tanpa syarat. Apakah ada yang mau bersharing? Boleh. Ada yang mau sharing? Satu pengalaman saja. Tidak usah seperti Lewi, Matius, ya sama Lewi dan Matius, Sakeus atau Maria Magdalena itu mungkin lebih sederhana dari itu. Dan sebenarnya pengalaman mereka juga sangat sederhana. Ada? Boleh Ibu, mari. Kenalan dulu, Cik. Saya belum kenal. Lili Romo. Shalom Bapak Ibu. Mengingat satu momen, sebetulnya momennya banyak ya Bapak Ibu, tapi saya pilih satu di saat saya kena COVID. Saya kena COVID yang waktu itu Delta. Jadi saya jaga mama saya meninggal, saya masuk rumah sakit dan saya masuk rumah sakit dalam kondisi tidak sadar, jadi saya kolaps ya. Jadi 3 hari itu saya sudah nggak tahu apa-apa. Tapi teman-teman, ibu guru di SEP itu mendoakan saya secara luar biasa. Hari keempat itu saya sadar, yaitu tadi sadarnya itu dengan satu momen bahwa saya merasakan Tuhan hadir itu luar biasa. Waktu saya nggak sadar itu saya merasa bahwa waktu saya sudah memang yaitu waktu saya. Tapi saya nggak tahu itu jam berapa, saya aja cuman merasa bahwa saya ini ditepuk-tepuk pundak saya sama satu sosok. Terus saya ditanyain ngapain kamu di sini gitu. Terus saya bilang, ya saya juga enggak bisa jawab. Terus saya ditanyain mau ikut saya jawab mau Bapak Ibu, saya bilang saya mau. Nah di waktu itu saya dibawa ke satu ruangan. Di satu ruangan di situ satu sosok itu saya percaya itu bukan Tuhan tapi malaikat. Dia bicara sama saya bahwa kamu tahu ini tempat apa? Saya bilang saya enggak tahu. Dia jawab bahwa ini tempat di mana jiwa-jiwa yang saya wujudkan dalam doa. Bapak Ibu, saya ini di saat COVID ada di Wuhan hari itu saya mempersembahkan peristiwa terang di dalam Rosario setiap hari. Jadi saya tidak pernah putus untuk mendoakan jiwa-jiwa yang kena COVID yang sudah meninggal itu setiap hari saya persembahkan di dalam peristiwa terang sampai saya kena COVID sendiri saya tidak bisa berdoa 1 minggu. Nah waktu di rumah sakit itu sesudah itu saya cuma dibilangin gitu, saya cuma bilang wow karena suasana yang saya lihat itu suasana yang begitu gemerlap seperti emas, bahkan sosok-sosok yang lain tuh memakai jubah APD tapi jubahnya juga berkilau banget. Habis gitu saya merasa ya sudah mungkin ya waktu saya, ternyata enggak Bapak Ibu, waktu saya ya sampai sehari ini saya masih berada di sini. Dan momen Tuhan hadir itu yaitu tadi di saat saya enggak bisa berdoa,
Saya bilang sama Tuhan, loh Tuhan aku ini kok enggak bisa berdoa, tapi Tuhan taruh satu pujian, saya sampai lupa pujian waktu itu kalau enggak salah ada mujizat apa gitu loh Bapak Ibu. Saya dikasih satu pujian dan di situ saya memuji, dan di saat saya sadar Bapak Ibu, Tuhan itu tetap bawa saya untuk doa rosario lagi loh. Jadi begitu saya buka mata jam 10 malam ya sudah muter lagi peristiwa terang. Dan dari situ saya percaya bahwa ya di saat kita sungguh-sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, dan yaitu satu momen yang saya nikmati di saat saya tak sakit, yang saya pikir bahwa ya ajal saya sudah tiba, ternyata Tuhan masih berkehendak lain dan saya merasakan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, dan Tuhan sembuhkan sampai hari ini saya baik-baik saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu Romo. Terima kasih Bu Lili. Ibu Lili berdiri di sini sebentar. Kita beri tepuk jempol ya untuk Bu Lili. Gimana? Ada yang tahu tepuk jempol? Gini, tepuk jempol, prok prok prok, jem jem jem, prok prok prok, pol pol pol, prok prok prok, jempol gitu ya untuk Bu Lili. Tepuk jempol, jem jem jem, pol pol pol, jempol. Terima kasih Bu Lili. Kita beri jempol untuk Bu Lili karena dari kisah Bu Lili kita ingat cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Saya ingin melengkapi poin pertama ini dengan sebuah kisah yang sangat terkenal. Yaitu dari Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Ada yang ingat kisah apa ini? Anak yang hilang, atau sering juga diberi judul Bapak yang baik hati. Wah, pasti sudah hafal semua ya kisahnya ya. Pasti sudahlah, saya yakin ibu-ibu ini, bapak-bapak sering baca kitab suci. Enggak perlu dikisahkan lagi, tetapi kalau kita mau melihat, kisah ini adalah kritikan yang diberikan Yesus kepada siapa? Kepada? Iya, anak sulung. Yesus ini menyampaikan perumpamaan ini untuk siapa? Untuk murid-muridnya kah yang 12 itu? Atau kelompok Yesus, atau untuk siapa? Untuk kita semua, puji Tuhan. Merasa bahwa ini untuk aku juga. Tapi waktu itu ini perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ya. Ada 3 kisah. Pertama, domba yang hilang. Yang kedua, dirham yang hilang. Yang ketiga, anak yang hilang. Ini satu kesatuan, Lukas bab 15 ini. Ada strukturnya yang sama. Strukturnya itu apa? Ada yang hilang, dicari, ditemukan, dan sukacita. Ya, kita lihat domba yang hilang itu. Satu domba hilang. Dicari oleh gembala. Dibopong, ditemukan ya, dibopong, lalu dibawa pulang dan bersukacita. Gembala itu mengundang yang lain. Dirham juga sama, seorang wanita menyapu, dicari, sampai ketemu, bersukacita. Dia mengundang tetangganya untuk makan. Anak yang hilang, ada sesuatu yang aneh. Kok tidak dicari? Bapak kan gak mencari anak itu. Iya kan? Apakah domba, dirham, dan anak itu kurang berharga daripada 2 hal ini? Berharga mana? Anak kan? Tapi kok nggak dicari ya? Maka ada sesuatu yang aneh ini. Ada sesuatu yang aneh. Nah, apa yang aneh? Semoga ditemukan di dalam pengajaran siang hari ini. Saya beri judul drama cinta seorang bapak. Cintanya berdrama. Pertama itu apa? Diawali dengan permintaan warisan. Sang anak itu minta warisan, si bungsu itu, bagi dong harta kekayaan Bapak yang untukku. Dan diberi oleh Bapak itu. Dalam tradisi Yahudi juga kurang lebih sama dengan kita. Kalau anak itu minta warisan dan orang tua itu masih hidup, itu seperti mau mengatakan, aku ingin kamu mati. Wah, ini ungkapan yang sangat radikal. Kurang ajar. Tapi ya diberi oleh Bapak itu. Karena Bapak itu murah hati. Bapak itu begitu mencintai anaknya. Dalam hidup kita juga begitu kadang-kadang, saudara-saudariku.
kita mau berkat Tuhan, tapi kita tidak ingin Tuhan dalam hidup kita. Kita cuma ingin berkatnya saja, minta Tuhan, minta dengan berbagai macam daftar itu. Tapi sebenarnya kita tidak menginginkan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita hidup jalan sendiri. Seolah-olah inilah hidupku. Aku yang bertanggung jawab dengan hidupku. Ya benar, tapi hidupmu dari siapa? Dari Tuhan. Kan kayak lagu itu loh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Judulnya apa? Nah, pusaka atau tanah air beta ya. Ada yang tahu siapa penciptanya? Puji Tuhan ada yang tahu. Tapi banyak kadang-kala kita tahu menyanyikannya, kita tahu lagunya, tapi kita tidak tahu siapa penciptanya. Dalam hidup juga sama. Kadang kita tahu bagaimana hidup ini harus dijalani, tapi kita tidak tahu siapa yang memberi hidup ini. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita seperti mengatakan bahwa aku pengen berkat Tuhan, tetapi aku tidak pengen Tuhannya. Itu. Next-nya. Lalu setelah diberi harta, anak itu pergi ke negeri yang jauh. Ini bukan hanya simbol geografis saudara-saudariku. Tapi ini adalah simbol dari jarak batin dengan Allah. Dia pergi menjauh dari kasih Bapa. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana manusia itu akhirnya karena keputusannya sendiri dia tercerai dengan kasih Bapa. Dan efek dosa itu adalah salah satu bentuk keterasingan. Dia menjadi terasing dengan dirinya sendiri, dia menjadi terasing dengan komunitasnya yang dilukai gereja, dan dia juga menjadi terasing dengan Bapa. Lalu cerita berikutnya, drama berikutnya itu dikisahkan bahwa anak yang bungsu itu, yang berpesta pora itu, dengan harta kekayaannya, dia jatuh melarat. Dan dia mau makan makanan babi saja, ampas babi saja enggak boleh. Ini menjadi simbol dari kekosongan eksistensial manusia. Bahwa kelaparan itu menjadi simbol dari keterpisahan kita dari Tuhan. Kalau kita itu terpisah dari Tuhan, kita kosong hidupnya. Kita enggak punya makna dalam hidup ini. Dan kalau itu kita biarkan terus, kita akan menuju yang namanya kehilangan martabat. Anak Allah loh kita itu. Tapi disamakan dengan babi. Dan bagi bangsa Yahudi, babi adalah hewan yang najis. Sesuatu yang kudus ditatapkan pada sesuatu yang najis. Bahkan ketika orang ingin makan dari makanan yang najis itu juga enggak bisa. Kita direndahkan sebegitu rendahnya ketika kita itu tidak berani bangkit dari kungkungan dosa itu. Kita kehilangan martabat karena keputusan kita sendiri, bukan karena kasih Bapa. Lalu ada momen pertobatan di sana. Ketika dengan segala situasi yang ada itu, akhirnya si bungsu ini teringat. Nah ini sesuatu yang sangat sederhana dalam hidup kita kan. Dia teringat dengan keadaannya di rumah bersama Bapa. Tentang hidup yang enak lah di hadapan Bapa. Dan ini yang namanya dalam teologi adalah Memoria Dei. Ingatan di mana saya ulangi yang pertama tadi, kita begitu dicintai oleh Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan, kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia ingat Memoria Dei itu. Ingat kenangan indah itu. Dan
Mari kita juga, saya ulangi lagi, kita ingat lagi. Untuk bisa bertobat, kita harus ingat itu. Kalau tidak, tobat kita hanya tobat tomat saja. Sekarang tobat, besok kumat. Enggak betul-betul mengalami pertumbuhan rohani gitu ya. Lalu si bungsu ini dengan begitu banyak dosa yang ia lakukan, dia enggak berani mengklaim kembali anak, identitasnya sebagai anak. Dan ini juga sering terjadi di antara kita. Ketika kita itu mau masuk ke ruang pengakuan, kita takut kadang. Begitu juga dulu dengan saya. Jadi frater harus mengaku dosa sebulan sekali gitu ya. Aduh, apa yang mau saya lakukan ya? Dosa apa lagi ya? Apa buat dosa yang lebih kreatif dikit gitu. Biar bapak pengakuannya itu enggak bosen gitu ya. Karena kan kita diminta untuk mengaku dosa dengan bapak pengakuan yang sama. Supaya bapak pengakuan itu juga mengerti pertumbuhan rohani kita itu bagaimana sih. Gitu. Baik juga sih kalau umat itu punya kebiasaan yang sama seperti ini. Mengaku dosa dengan romo yang sudah mengenal dan rutin. Entah 2 bulan atau 3 bulan sekali datang untuk mengaku dosa. Justru yang terjadi kadang kan sebaliknya. Kalau sudah kenal umatnya malu gitu kan. Malu, nanti ketahuan deh. Saya walaupun orang itu dekat dengan saya nggak pernah loh ingat dengan dosanya. Syukur puji Tuhan. Saya nggak pernah ingat dengan dosa itu. Meskipun sangat dekat. Saya yakin romo-romo yang lain juga demikian. Kita sering datang ketika mengaku dosa itu dengan mentalitas yang sama. Nanti Tuhan marah ya. Nanti aku dapat penitensi yang berat ya. Tuhan pasti menolak saya. Buang jauh-jauh pikiran ini. Iblis sangat suka dengan keadaan ini. Kalau dia itu tidak bisa menjadikan kita itu manusia yang jahat, dia akan mengingatkan kita pada dosa-dosa itu. Dan itu kan yang terjadi dalam film Exorcist ya, Pop Exorcist itu ya. Ya kan? Dia mengingatkan lagi, kamu loh pernah ini, pernah itu, pernah ini. Supaya kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Dan itu senang banget si iblis. Maju saja kalau ada. Next. Ketika anak itu datang, kita melihat bagaimana apa yang dilakukan Bapa. Dan inilah gambaran Allah yang dikisahkan Yesus kepada kita. Dikisahkan bahwa Bapa itu melihat anak itu dari jauh. Dia sudah tahu. Ini berarti Bapa itu menunggu setiap hari, saudara-saudariku. Dia menunggu setiap hari supaya anaknya datang. Dan ini Memoria Dei itulah kenapa kok domba dicari, dirham dicari, anak tidak dicari. Karena anak punya Memoria Dei. Ingatan akan yang indah di rumah Bapa. Dan Bapa hanya berharap semoga dengan ingatan itu dia mau kembali. Karena cinta nggak bisa memaksa. Cinta nggak bisa mengikat. Dia hanya bisa membebaskan. Kamu mau lari kemana saja, ya kamu tetap anakku. Gitu. Kalau kamu datang, aku akan terima kamu kembali. Dan itu yang dibuat Bapa. Dia menunggu dengan setia anaknya pulang. Bapak itu tidak hanya sekedar melihat, ketika tahu anaknya ada di sana, dia lari gitu ya. Dalam tradisi bangsa Yahudi, tindakan lari ini adalah tindakan yang mempermalukan diri sendiri. Ya, kenapa? Karena bagi orang Yahudi, seorang bangsawan, dia nggak akan pernah berlari. Dia akan berjalan dengan elegan. Ketika orang itu harus berlari, dulu kan pakaiannya pakai jubah gitu ya. Panjang gitu. Untuk berlari dia harus mengangkat jubahnya. Diangkat supaya nggak keserimpet. Gitu kan. Nggak jatuh. Dan ketika orang mengangkat jubahnya ini betisnya kelihatan. Dan ini tindakan yang mempermalukan diri sendiri sebenarnya.
Enggak ada ceritanya itu seorang bangsawan lari. Yesus mau mengatakan kepada kita seolah-olah Bapa itu tidak memperdulikan dirinya sendiri loh untuk menyambut anaknya. Dia enggak memperdulikan dirinya. Bahkan kalau dia harus diejek, dipermalukan oleh orang lain, dia tetap mau menyambut anaknya itu. Lalu Bapak itu memeluk anaknya. Bapak itu tidak menunggu penjelasan anaknya. Hei, kamu ngapain aja di negeri itu? Apa yang kamu buat? Mana hartaku? Enggak. Dia ketika anak itu mengatakan, Bapak, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Lalu bapaknya itu mengekat, memotong pembicaraan itu. Memotong pengakuan si anak bungsu itu. Dengan mengatakan, dia memanggil para pelayannya untuk membawakan jubah yang terbaik, memakaikan cincin, dan menyembelih anak lembu tambun. Dia memotong pengakuan anaknya itu. Bapak enggak mau pusing apa yang sudah kamu lakukan, yang penting kamu hari ini datang ke tempat ini. Dan aku tetap mencintaimu, aku tetap menerimamu. Belas kasih selalu lebih dulu daripada pengakuan dosa kita. Belas kasih selalu lebih dulu daripada pertobatan kita. Amin. Dan di sini kita melihat bagaimana Bapak itu memulihkan si anak ini. Dia memakaikan jubah itu sebagai simbol martabat. Dia memakaikan cincin sebagai simbol dari identitas sebagai keluarga bahwa kamu adalah anakku yang kukasihi. Dan sandal itu status sebagai anak. Karena orang kalau Buddha kan dia mengatakan, izinkan aku untuk menjadi salah satu upahan Bapak. Ya kan? Seorang Buddha zaman dulu tidak pakai sendal. Nyeker. Yang pakai sendal itu adalah anak, keluarga. Itu. Dan kita berhadapan juga dengan sisi lain dari pertobatan, si sulung. Dia tidak pernah pergi jauh, saudara-saudariku. Dia selalu ada di rumah itu. Tetapi ternyata kita melihat hatinya itu tidak di Bapa itu tidak di hatinya. Dia tidak mengenal cinta Bapa dan hidup sebagai seorang upahan saja. Nah, kadang kita juga hidup dalam gereja, tetapi kita tidak hidup dalam cinta. Kita sering menghakimi orang yang lain. Ketika orang mau lebih dekat, lebih erat dengan Tuhan, mau bertobat, kita katakan tumben. Gitu. Ya kan? Ada orang mau melayani dengan tulus, kita katakan, cari muka. Ada banyak sekali alasan untuk menjatuhkan, untuk menghakimi. Dan itu juga yang terjadi dalam hati anak sulung itu. Hidupnya baik memang, tetapi cinta tidak hidup di dalam hatinya. Dia hanya melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Nah ini, kadang kita ke gereja juga hanya sekedar kewajiban. Ya baik sih, kan ada beberapa level tindakan moral gitu ya. Yang pertama itu dipaksa, ke gereja karena dipaksa. Levelnya sangat rendah, namanya dipaksa. Lalu naik sedikit kewajiban. Aku wajib sebagai orang Kristen, orang Katolik ke gereja seminggu sekali. Tapi hanya kewajiban, masih level kedua rendah. Lalu yang ketiga itu kebutuhan. Aku mencari ekaristi karena aku butuh. Sebagai kekuatan hidupku, yes, bagus. Tapi belum sempurna. Ada tingkat tindakan moral yang keempat, yaitu kita melakukan itu, pergi ke gereja dan semua tindakan baik kita sebagai ungkapan kasih kita kepada Bapa. Nah ini yang paling tinggi. Ini sebagai ungkapan kasihku karena aku sudah diberkati, aku sudah dicintai, aku sudah diampuni. Aku mengungkapkan cintaku pada Bapa dengan ke gereja, dengan melakukan banyak hal baik dalam hidup. Ini poin pertama saya, cukup panjang. Ada yang mau tanya atau sharing?
Silakan, Cece. Saya mau sharing Romo, boleh? Saya mau sharing, saya adalah domba yang hilang itu, anak yang hilang itu. Jadi, ya makasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom Romo. Saya lah dulu domba yang hilang itu. Tadi saya mendengarkan semua Romo katakan itu adalah salah satunya adalah saya. Saya sudah meninggalkan Tuhan jauh sekali. Kelas 5 SD kira-kira saya dibaptis gitu. Dan suami saya bahkan dari lahir dia sudah dibaptis. Tapi kami meninggalkan Tuhan jauh sekali. Saya terlibat dan suami terlibat okultisme, sudah tidak ke gereja, bahkan dari satu suhu ke suhu yang lain, ramalan apa, seperti itu hidup kami. Mungkin secara materi kami tidak, ya cukuplah, puji Tuhan. Tapi secara rohani hidup kami sangat kering dan garing sekali. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Karena apapun yang bukan dari Tuhan ya, itu hanya berbatas pada materi. Kebahagiaan yang di dunia ini happy, gembira, tapi tidak ada sukacita, damai sejahtera, kasih, tidak ada sama sekali. Jadi saya itu di satu titik saya tidak merasa bahagia, saya merasa kosong, saya merasa rumah tangga saya kok tidak ada sukacita, seperti itu. Jadi hubungan kami sama mertua juga, sama suami, aduh kacau. Jadi saya itu hari-hari itu merasa mengasihani diri gitu, menangis terus. Pertama kali saya masuk ke Bunda Kudus ini dalam keadaan wajah yang sangat kayak orang itu sedih gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik sekali. Pertama sekali saya mendapat siraman firman di Bindoman ini, hati saya itu rasanya kayak aduh Tuhan, indah sekali firman ini. Saya jadi rindu setiap hari datang. Saya seperti orang yang berdosa sekali. Karena saya mendengar firman itu kayak saya merasa hidup dulu saya itu oke-oke saja. Aku ini baik, orang lain yang jahat, yang begini-begini. Itulah di situ saya ternyata seperti orang itu bercermin ya. Wajah saya itu ternyata banyak jerawat, ternyata kotor, ternyata banyak flek seperti itu. Saya mengalami pertobatan luar biasa. Jadi awal-awal itu saya pengakuan dosa itu hampir setiap hari Romo. Saya kan Romo itu saya mungkin heran nih bahwa hari dosa kok. Ya itulah karena saya merasa Tuhan itu kok tidak menghakimi saya sama sekali. Saya merasa Tuhan itu malah kasih saya itu kekuatan baru. Membuat saya itu jadi sudut pandang itu berubah. Saya jadi sukacita seperti itu. Dan saya terus Tuhan itu kasih kesempatan saya, kasih saya kekuatan luar biasa. Jadi saya juga tidak nangisan lagi. Terus saya jadi bisa belajar mengasihi suami, keluarga, mertua itu. Dari situ puji Tuhan, akhirnya pertama kali juga Tuhan melepaskan saya dari kuasa kegelapan. Karena kami semua dulu pakai ciswa ya, pakai jimat-jimat itu. Dan itu seluruh keluarga bisa membuang jimatnya itu. Ya tuh puji Tuhan, haleluya, kami semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus baik, dia tidak. Tuhan Yesus baik ya. Dan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya jimat sekarang ya untuk hidup ibu dan keluarga ya. Satu-satunya karena dia baik. Dan saya
terima kasih Tuhan yang tidak bisa terukur. Apapun yang saya lakukan tidak bisa membalas kasih Yesus. Amin. Terima kasih Amin. Romo. Terima kasih. Ibu siapa namanya? Saya Ibu Sisilia. Ibu Sisilia. Kita beri tepuk tangan juga untuk Ibu Sisilia. Terima kasih untuk sharingnya Ibu Sisilia. Dan untuk poin kedua. Aduh, kok tulisannya satu lagi. Poin kedua. Bahwa ketika kita mau kembali kepada cinta Tuhan, kita mau melangkah untuk bertobat, sadarilah bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita nggak pernah berjalan sendirian. Kita ada bersama dengan yang lain. Di dalam kisah itu, kan dikatakan, bawalah jubah yang terbaik, pakailah cincin dan sepatu. Bapak itu menyuruh orang-orang yang ada di rumah itu. Itu berarti bahwa pemulihan anak itu tidak terjadi dalam sebuah rumah yang kosong. Atau hanya ada bapak saja di rumah itu. Tetapi ada yang lain. Rumah itu mungkin penuh dengan orang dan ada sukacita di sana. Sukacita pesta. Kita kembali, tidak pernah kembali seorang diri kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita hanya satu-satu secara pribadi, individual. Dia membentuk kahal, jemaat. Dan itu adalah gereja. Kita jauh lebih beruntung loh Bapak Ibu, daripada si bungsu tadi. Si bungsu tadi dia mau pulang sama siapa? Sama anak babi. Gak bisa kan, babi punyanya orang. Dia sendirian. Tapi kita tidak sendirian. Ada keluarga, ada yang masih punya pasangan, punya anak. Ada komunitas Bindoman yang sangat sportif dan mendukung langkah pertobatan itu. Kita gak sendirian. Maka pertobatan itu sering gagal bukan karena orang itu tidak mau berubah. Tapi karena dia mencari jalan sendiri. Karena dia kembali sendiri, mencoba sendiri. Sampai akhirnya dia lelah lagi, balik lagi. Jalan lagi, lelah lagi, kembali lagi pada situasi itu. Tapi kita harus mengusahakan pertobatan itu bersama. Nanti ketika Bapak Ibu pulang, boleh katakan kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, yuk kita bertobat bareng yuk. Kita jalan bareng yuk kepada Tuhan. Dukung saya ya, saya punya kelemahan ini nih. Bantu saya ya untuk bisa lepas dari kelemahan ini. Harus dikatakan itu. Kalau Anda punya sahabat, harus punya sahabat. Bicaralah kepada sahabat itu tentang kelemahan diri kita supaya sahabat kita itu bisa mengetahui dan dia bisa menegur kita juga kalau kita terus berjalan melenceng. Atau nanti kan sebentar lagi mau antri pengakuan dosa ya, mungkin minggu-minggu depan ya. Kalau Anda mau serius dalam menuju langkah pertobatan itu, nggak usah ikut antrian itu. Minta waktu Romo. Romo, sebelum ada jadwal antrian ribuan orang itu, kita minta datang ke Romo. Romo, saya mau pengakuan dosa. Romo ada waktu. Karena apa? Kalau lama-lama, Romo manusiawi juga ya, lelah juga mendengarkan itu. Iya, lelah. Sudah sempit, panas gitu ya. Nggak tahu di sini. Lelah. Maka mintalah waktu sendiri supaya Romo itu juga bisa melihat bagaimana pertumbuhan kita. Atau bahkan yang saya sharingkan tadi, kita mengaku dosa dalam periodik tertentu. 2 bulan sekali kah, 3 bulan sekali. Supaya Romo itu juga mempunyai, oh kamu mulai bertumbuh nih di sini. Atau hanya kita masih terus jatuh di situ, di dosa yang sama. Dan kita tidak mengalami pertumbuhan. Poin ketiga dari permenungan ini. Kita
selama masa Prapaskah ini ditawarkan 3 jalan kebaikan. Doa, puasa pantang, dan bersedekah. Ini 3 hal ini kalau kita mau sadari ya, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Iya. Anda pernah lihat bayi atau anak kecil yang bersedekah? Ya ada sih bersedekah, tapi intensinya untuk membahagiakan orang lain? Kadang enggak. Dia hanya berfokus pada dirinya sendiri. Ini tindakan doa, puasa, sedekah, ini bukan hanya untuk diri kita. Kalau doa dan puasa mungkin sudah gampang gitu ya. Ya ini soal aku dan Tuhan. Doa itu memulihkan relasi dengan Allah, puasa itu memurnikan hati, menahan hawa nafsu dan lain-lain. Bersedekah, ini adalah tindakan kedewasaan yang tingkat tinggi. Di mana kita tidak memperdulikan diri kita keluar untuk membahagiakan sesama kita. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Maka bagi kita semua yang sudah dewasa ini, mari kita juga bertumbuh dalam 3 hal ini. Dalam doa, dalam puasa pantang, dan dalam bersedekah. Nah, kita sadar bahwa pertobatan itu tidak instan. Saya ingin menghubungkannya dengan seorang penulis buku terkenal, nama bukunya itu Atomic Habit, mungkin ada yang sudah pernah baca. Yang mengarang itu adalah James Clear. Dia mengatakan bahwa perubahan kecil itu setiap hari menghasilkan transformasi besar. Untuk bertobat, kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang besar dalam pertobatan kita. Cukup 1% setiap hari. 1% perubahan. 1% kan dikit banget gitu ya. Tapi kalau itu bisa kita lakukan secara konsisten, itu akan seperti kata James Clear, membuat transformasi. Kita akan dirubah menjadi orang yang sangat berbeda dengan hari ini. Selama masa Prapaskah ada 40 hari. Dan kalau kita mau konsisten, kita bisa melakukan 40 kali perubahan kecil loh. Yang 1% itu. Dan itu sudah membuat diri kita sangat berbeda dengan hari ini. Dan ini juga sejalan dengan jalan kekudusan. Kekudusan itu bukan lompatan besar. Tapi kalau kata Paus Fransiskus, kita menaiki tangga. Kecil-kecil, satu-satu. Setiap hari. Nah semoga kita semua yang hari ini hadir tidak lelah untuk berjalan kembali pada cinta Bapa. Dengan mengusahakan pertobatan itu juga. Pertobatan itu tidak hanya dipikirkan, tapi juga harus diusahakan. Dengan langkah-langkah konkret, dengan melihat kebiasaan-kebiasaan kita, dan bagaimana dalam kebiasaan-kebiasaan ini aku mencari peluang perubahan. Itu ya. Nah 3 hal ini semoga juga makin menumbuhkan kembali ingatan kita pada cinta Tuhan. Amin. Kita tidak sendirian berjalan dalam pertobatan ini. Dan yuk kita berusaha yuk. 1% berusaha. Mengusahakan hidup yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan, luar biasa sekali ya Romo Hannes ini, Bapak Ibu yang terkasih, anaknya masih muda, baru ditabiskan, tetapi luar biasa sekali, tidak saja hanya memberikan firman, tetapi seorang Romo itu mesti harus bisa juga entertain ya, dan tadi openingnya juga sudah entertain, luar biasa sekali, mungkin ini kena pengaruhnya Romo Joni nih. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, apakah Anda mengenal OKS? Tahu nggak coba siapa yang tahu OKS? Di Gria Samadu kok cuma sedikit ya. OKS itu Anda nanti mulai lihat ya hari Kamis pukul 5.30 sore. Di linknya
Samadhi. Jadi OKS itu Opera Komedi Samadhi, di linknya Samadhi ya. Jadi setiap hari itu ada misa 6:30 pagi, kalau hari Minggu jam 7 melalui online, dan pada waktu hari Kamis itu ada OKS. Jadi Anda bisa melihat, dan di situ para romo semua yang nyanyi, yang main musik, yang dagel, yang MC Romo Yus. Jadi Anda akan melihat bagaimana OKS itu, dan nanti kita akan mendatangkannya pada bulan Mei yang akan datang supaya Anda bisa lebih mengenal OKS. Setuju nggak? Setuju? Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk semua berkat dalam kehidupan kami yang kami terima, di mana kami masih boleh bernafas, kami bisa hadir di tempat ini. Semua itu karena kasih kemurahan-Mu saja Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami ini Tuhan, yaitu hati kami dan juga berkat-berkat yang telah kami terima, sehingga komunitas Bunda Kudus, khususnya Pindomani, tetap eksis. Semua itu tidak bisa kami lakukan sendiri, tapi oleh semua teman-teman yang berada di tempat ini. Dan biarlah tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau senantiasa memberikan berkat kelimpahan bagi mereka semuanya. Dan juga Tuhan, di masa APP ini, bagi yang masih terbeban, kami masih akan tetap memberikan sampai nanti pada Paskah yang akan datang. Kami akan memberikan donasi ini kepada sebuah sekolah di Klepu bersama dengan Romo Eka, di mana kami memberikan alat-alat belajar bagi anak-anak yang sangat membutuhkannya. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya oleh cinta kasih-Mu, dan biarlah kami tetap melayani Engkau, karena Engkau adalah Allah yang patut kami sembah dan patut kami layani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kami silakan tim pujian. Nah, Cici Ervin juga ikut nyanyi aja yuk Ci, goyang-goyang sedikit nih. Sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Bapak Ibu, kita mendengar beberapa pengumuman. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih. Firman-Nya Romo Hannes luar biasa ya. Kita diajak untuk bertobat. Selain doa, puasa, ada APP yang siap berjalan. Kita akan bersama-sama berdonasi APP untuk teman adik-adik kita yang ada di Klepu. Kemudian mendekati Hari Raya Idul Fitri, jadi Selasa depan tanggal 17 dan tanggal 24 kita libur. Kita latihan ngepel ya. Libur Pindoman tapi nyapu ngepel di rumah. Iya, spot. Sambil nyanyikan kasih tadi ya. Nah, terus tanggal 31 Maret itu ada Pindoman, tapi tempatnya tidak di sini. Kita pindah ke Catholic Center di Jalan Bengawan nomor 3. Karena ruangan ini akan dipakai untuk pemberkatan minyak kirisma oleh Romo-Romo Sekeuskupan Surabaya. Siapakah pembicaranya pada tanggal itu? Teng 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 teng. Dari Bunda Kudus telah lahir pembicara ya Vera ya. Ya, jadi kita sudah kenal semuanya. Yang satu dengan Shirley yang biasa memimpin pujian, dia adalah juga pewarta dari
BPK PKK Surabaya, dan satu lagi dengan Alfon. Alfon silakan berdiri, Alfon. Grup IT yang juga pembicara. Jadi kita semua harus mendukung ya. Mereka luar biasa sekali, pembicara, pewarta, tetapi juga melakukan apa yang untuk melayani Tuhan sesuai dengan talentanya ya. Biasa. Jadi Alfon dan Shirley akan berkolaborasi. Kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan bagaimana sharing atau pewartaan mereka, silahkan kita sama-sama mendengarkan di Catholic Center pada tanggal 31. Ya, kemudian untuk Bapak Ibu yang suka dengan OKS, silahkan mengikuti. Nanti akan ada kejutan di bulan Mei, kita Bunda Kudus akan mengundang OKS di Surabaya. Oke, silahkan mengikuti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ini ada edaran untuk APP ya, yang berkenan untuk adik-adik kita di Klepu nantinya. Mari Bapak Ibu kita tutup pesan doa kita pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di persekutuan doa kami pada siang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang membawa kami untuk kami boleh menikmati masa-masa pertobatan kami. Bahwa setiap daripada kami, di mana setiap hari kami boleh belajar dan selalu belajar Tuhan untuk kami boleh mencapai kekudusan itu sendiri. Biarlah dengan rahmat-Mu Kau mampukan setiap daripada kami. Kami juga persembahkan persekutuan Bunda Kudus ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati sehingga semakin hari kami boleh semakin bertumbuh dan bertumbuh seluruh daripada kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, untuk penyertaan-Mu. Jika sebentar lagi kami akan undur diri, utuslah para malaikat kudus-Mu untuk selalu menyertai kami, membimbing dan menuntun kami ke tempat yang akan kami tuju berikutnya. Terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk penyertaan dan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah melalui tangan hamba-Mu yang akan memberkati setiap dari kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang selalu setia menyertai perjalanan dan perjuangan umat-Nya, senantiasa hadir dan melimpahkan rahmat-Nya yang berlimpah-limpah dengan berkat-Nya yang menguduskan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan satu pujian kasih itu sungguh-sungguh murah hati. Yesus sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih
Gundah Kudus.